Di sebuah malam sunyi di tanah pesisir utara Jawa, ketika angin laut berhembus membawa harum garam dan kabut tipis menari di atas pasir, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim seorang perempuan mulia keturunan Ahlul Bait. Ayahnya, Syekh Datuk Soleh, seorang alim besar yang telah menyucikan jiwanya dengan riadah panjang, menggenggam bayi itu dengan air mata haru. "Namamu adalah Sayyid Abdul Jalil Al-Jailani Al-Hasani," bisiknya lembut, "engkau adalah cahaya dari darah Nabi, yang kelak akan mengguncang langit dan bumi." Sejak usia dini, Abdul Jalil menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Ia tidak menangis seperti bayi lainnya, melainkan memandang sekeliling dengan tatapan tajam yang membuat para tetua desa berbisik-bisik dalam kekaguman dan ketakutan. Setiap malam, pelita di rumahnya menyala sendiri tanpa disentuh api. Konon, suara lantunan ayat suci terdengar samar dari arah kamar tidurnya, padahal tak seorang pun mengajarnya membaca. Para penjaga langit pun mencatatnya sebagai anak istimewa, lahir dari garis suci Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad dan memiliki pertalian darah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Baghdad. Pada usia 7 tahun, ia mulai berguru langsung kepada ayahnya dalam bidang Al-Quran dan tafsir. Namun bukan seperti murid biasa, Abdul Jalil kerap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bahkan belum diajukan. Saat ayahnya membacakan tafsir surah Al-Baqarah, Abdul Jalil menangis terseduh-seduh. Katanya, ayat ini bukan hanya tentang Bani Israel, tapi juga tentang kita yang lupa hakikat ruh. Pada usia 12 tahun, ia telah khatam dan menghafal seluruh Al-Quran, beserta makna-maknanya yang dalam, hingga malam-malamnya dipenuhi cahaya ruhani dan dialog gaib dengan para penjaga ilmu. Namun, tak semua menyambut cahaya itu dengan gembira. Di tempat-tempat gelap, para makhluk hitam mulai resah, karena setiap lantunan zikir Abdul Jalil membakar selimut kegelapan yang selama ini melingkupi tanah Jawa. Seekor burung hitam yang biasa hinggap di atas puncak pura tua mendadak terbakar tanpa api saat mendekati kediamannya. Para dukun tua mulai bermimpi tentang hancurnya menara-menara gaib mereka. Dunia tampak tenang, namun sesungguhnya badai tengah membentuk pusarannya. Dan dari pusaran itu, kelak nama Syekh Siti Jenar akan menggema, menggetarkan bumi dan menggugah langit. Malam itu, hujan turun tanpa suara di atas tanah Jawa. Di dalam surau tua yang dibangun dengan kayu jati berusia ratusan tahun, Syekh Datuk Soleh memandangi anaknya yang sedang bersujud lama dalam zikir malam. Aroma gaharu memenuhi ruangan, namun tak menyamarkan kehadiran aura gaib yang menyelimuti tubuh Sayyid Abdul Jalil. Dari jendela surau, tampak cahaya berpendar dari dalam tubuh anak itu, seperti pelita yang menyala dari sumur ruh. "Wahai Jalil," bisik sang ayah lirih, "jejak darah para wali dan nabi mengalir dalam nadimu. Tapi ingat, cahaya yang besar akan memanggil gelap yang lebih dalam." Di luar surau, angin membawa bisikan dari masa lalu, kisah tentang Syekh Datuk Isa, kakek Abdul Jalil, yang dahulu berjalan menembus gurun dan samudra dalam pencarian ilmu sejati. Dalam tafakur malamnya, Abdul Jalil mulai melihat sosok-sosok gaib hadir dalam mimpinya, seorang lelaki bersorban putih dengan wajah bercahaya, menyebut dirinya Syekh Datuk Kahfi, dan yang lain mengaku sebagai Syekh Datuk Ahmad, keduanya leluhur yang juga bersambung nasab dengan Nabi Muhammad. Mereka menyampaikan pesan bahwa tugas Abdul Jalil bukan hanya menghafal, tapi menghidupkan Al-Quran dalam jiwa manusia yang mati. Ketika fajar menyingsing, Datuk Soleh membawa Abdul Jalil ke puncak bukit di mana dulu kakeknya sering berkholwat. Di sana mereka mendirikan tempat semedi rahasia, dan setiap hari keduanya berzikir, membahas tafsir-tafsir terdalam dari Al-Quran yang tak tertulis dalam kitab manapun. Pada suatu malam, saat Abdul Jalil membaca surah An-Nur, tiba-tiba bumi di bawah duduknya bergetar, dan seberkas cahaya turun menimpa tubuhnya. Suara gaib berkata, cahaya Allah dalam hati manusia tidak bisa dibendung oleh langit maupun bumi. Namun, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Seekor ular putih tiba-tiba muncul setiap malam di depan surau, hanya untuk diam dan menunduk di hadapan Abdul Jalil, lalu lenyap saat azan subuh berkumandang. Seekor kijang datang ke halaman dan tak mau pergi, seolah menunggu sesuatu. Orang-orang desa mulai takut, membisikkan bahwa anak itu bukan manusia biasa. Dan di antara bisik-bisik itu, mulai terdengar pertanda bahwa perjalanan Abdul Jalil belum selesai, ia akan dibawa jauh dari tanah kelahirannya, menuju pusat perdagangan dan kekuasaan di seberang lautan, Kesultanan Malaka. Mentari pagi memantulkan cahaya keemasan di atas pelabuhan Jepara, saat Syekh Datuk Soleh dan putranya, Sayyid Abdul Jalil, melangkah naik ke atas kapal dagang berlayar ke arah barat laut. Kabut tipis menggulung laut,
seolah menyembunyikan rahasia besar yang akan mereka temui di seberang. Kapal itu tak hanya membawa rempah-rempah dan kain sutra, tapi juga membawa cahaya dakwah dan ilmu dari tanah Jawa. Sebelum kapal berangkat, burung elang putih melintas di atas kepala mereka, mengepakkan sayapnya 3 kali, sebuah pertanda dari langit bahwa perjalanan mereka bukanlah perjalanan biasa. Selama perjalanan, Abdul Jalil tak henti-hentinya bermeditasi di geladak belakang kapal, menghadapkan wajahnya ke arah kiblat sambil menggumamkan ayat-ayat suci. Di suatu malam ketika laut bergelombang, ia mendadak tersentak dalam zikirnya dan berkata lirih, ada makhluk air yang mengintai dari kedalaman. Tak lama kemudian, seekor ikan besar berwarna hitam muncul mengitari kapal, namun tak menyentuhnya. Anak buah kapal ketakutan, namun Syekh Datuk Soleh menenangkan mereka, ia hanya menunduk pada yang membawa cahaya keturunan Nabi. Malam itu langit bersih kembali, dan ikan besar itu lenyap dalam keheningan laut. Tiba di Malaka, mereka disambut oleh suasana yang berbeda, riuh pasar, tabuhan genderang dari istana, dan pelabuhan yang penuh perahu dari berbagai penjuru dunia. Tapi di balik kemegahan kota, tercium aroma batin yang rapuh, kerajaan ini makmur secara lahir, namun tandus secara ruhani. Syekh Datuk Soleh segera membuka kedai dagang, namun setiap transaksi dibarengi dengan hikmah dan nasihat. Dalam waktu singkat, para pedagang, buruh pelabuhan, hingga pejabat istana mulai tertarik mendengar ceramah kecilnya di sela-sela jual beli. Sementara itu, Abdul Jalil, meski baru berusia 17 tahun, mulai dikenal sebagai pemuda alim yang tutur katanya bagai pisau yang mengiris kesombongan jiwa. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat Sultan Malaka, yang baru saja naik tahta dan bergelar Sultan Gunung Jati pertama, mengundang mereka ke istana setelah mendengar tentang mimpi anehnya. Seorang pemuda bersorban putih datang dari arah timur, membawa tongkat bercahaya dan menancapkannya ke tengah taman kerajaan. Saat bertemu Abdul Jalil, sang sultan gemetar, sebab wajah anak itu persis seperti sosok dalam mimpinya. Dalam sekejap, Syekh Datuk Soleh diangkat sebagai mufti kesultanan, dan Abdul Jalil mulai digelari Syekh muda dari tanah Jawa. Namun belum mereka sadar, bahwa keberadaan mereka telah membangunkan bayang-bayang lama yang tertidur di negeri seberang itu, dan bayangan itu mulai bergerak dalam gelap. Malam-malam di Malaka menjadi lebih sunyi bagi Syekh Abdul Jalil. Meski ia disibukkan oleh kegiatan dakwah dan mengaji tafsir kepada para pemuda istana, hatinya terus dipenuhi kegelisahan. Di dalam mimpinya, ia sering melihat sosok lelaki tinggi berjubah hitam dan bersorban putih yang menatapnya dengan tajam. Namun penuh kasih, suara gaib berulang kali berbisik dalam tidurnya, "Wahai Jalil, kau belum mengenal samudra yang sesungguhnya." Pada malam ke-7 bulan Rayab, ia memutuskan untuk berkholwat di atas bukit batu hitam, tempat para leluhur dulu bertapa. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah takdir hidupnya selamanya. Dalam keheningan zikirnya, tiba-tiba angin membeku, dan waktu seolah berhenti. Terdengar suara azan yang tidak berasal dari bumi, disusul dengan hadirnya cahaya melingkar yang membuka ruang di antara dunia nyata dan gaib. Dari celah cahaya itu muncullah sosok agung, wajahnya bercahaya, matanya bagaikan samudra ilmu, dan suaranya menggema dari dalam jiwa. "Aku adalah Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Baghdadi. Allah mengizinkan ruhku hadir agar engkau belajar langsung dari khazanah langit." Abdul Jalil bersujud, tubuhnya bergetar seperti daun dalam badai. Inilah pertemuan pertama mereka, tidak di dunia, tidak pula di akhirat, melainkan di alam pertengahan. Setiap malam berikutnya, Abdul Jalil berangkat dalam keadaan sujud menuju alam gaib, meninggalkan jasadnya yang terlihat tidur lelap. Ia diajari ilmu sejarah para nabi, rahasia hadis yang tersembunyi di balik sanad, hingga cara membaca nur dalam dada manusia. Syekh Ahmad al-Baghdadi tidak mengajarkan dengan kata-kata, tapi dengan pengalaman ruhani yang menyentak jiwa, bertemu jin mukmin yang menuliskan tafsir di langit, menyeberangi sungai api yang hanya bisa dilewati dengan kalimat la ilaha illallah, dan mendengarkan majelis para wali yang tak kasat mata. Setiap pelajaran membakar hijab batin Abdul Jalil, membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat dalam kesadarannya. Namun, pelajaran ini tidak datang tanpa harga. Tubuh Abdul Jalil mulai menunjukkan tanda-tanda aneh, matanya kerap menyala saat membaca Al-Quran, langkahnya terasa berat seakan bumi menahannya, dan sesekali suaranya terdengar bergema dua lapis, suara dirinya dan suara gurunya dari alam gaib. Datuk Soleh mulai menyadari perubahan ini, dan hanya berkata lirih, "Anakku kini menempuh jalan para pecinta sejati. Ia tak akan kembali sebagai orang biasa." Namun,
Tak semua senang dengan perubahan itu. Di balik dinding istana, suara-suara sumbang mulai berbisik. Anak Jawa itu menyembunyikan sesuatu yang bisa mengguncang tatanan kekuasaan. Dan dari tempat jauh yang kelam, sepasang mata membuka diri, siap menantang cahaya yang baru menyala itu. Suatu malam, saat langit Malaka dilingkupi gerhana merah darah, tubuh Abdul Jalil terhuyung saat sedang bersujud. Ia merasa dirinya tersedot ke dalam pusaran gelap, menembus batas-batas dimensi yang tak pernah dijamah manusia biasa. Di sanubarinya, terdengar bisikan yang bukan berasal dari alam dunia, kini saatnya engkau mengenal asal jati dirimu, wahai Jalil. Ketika ia membuka mata batinnya, dirinya telah berada di padang luas yang tak bercahaya, namun hangat dan damai. Di sana, sosok agung berdiri tegak, berjubah hijau berkilau, dengan wajah penuh karisma yang langsung menusuk kalbu, dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kakek ruhani yang selama ini hanya dikenalnya lewat silsilah dan kitab-kitab tua. Wahai cucuku, ujar ruh sang wali agung, kau telah membuka tirai keturunan bukan sekadar dengan darah, tapi dengan cahaya yang sejati. Di hadapan Syekh Abdul Qadir, Abdul Jalil tidak hanya merasa kecil, tapi juga tercerai dari dunia fana. Ia dibimbing untuk mengenali hakikat ruh, menyelami samudra ilmu laduni, dan memahami makna dari keikhlasan total yang meluruhkan ego. Dalam pelajaran gaib itu, ia diajak menembus taman-taman langit, mendengar zikir para malaikat, dan menyaksikan catatan amal manusia yang tertulis dalam cahaya. Ia menyadari bahwa dirinya bukan hanya pewaris ilmu, tapi juga cahaya kenabian yang harus dijaga dengan kesucian mutlak. Hari demi hari, Abdul Jalil semakin sulit dikenali oleh orang-orang biasa. Matanya bisa menatap masa lalu dan masa depan, suaranya terkadang membuat orang menangis tanpa sebab, dan setiap kali ia diam, terasa seperti gunung sedang menyimak langit. Sayyid Solih, ayahnya, hanya bisa menghela napas panjang, sadar bahwa putranya telah menempuh jalan para wali agung. Namun, perubahan ini mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan bangsawan Malaka. Mereka tidak mampu memahami ilmu yang tidak tertulis, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Dan ketika mereka mendengar kabar bahwa Abdul Jalil kini bisa membaca isi hati manusia hanya dengan menatapnya, ketakutan pun mulai menjalar seperti racun. Suatu malam, seorang juru tulis istana mendatangi seorang dukun gelap di pinggir hutan Tanjung Tuan. Anak Jawa itu harus dipantau, bisiknya penuh cemas. Dia bukan manusia biasa, dan dia akan mengacaukan semuanya. Namun di balik layar dunia, Syekh Abdul Qadir telah berpesan kepada Abdul Jalil, cahaya yang tinggi akan selalu memanggil bayangan panjang. Tapi ingat, kegelapan tidak akan pernah menang atas cahaya yang ikhlas. Abdul Jalil menatap cakrawala batin dan bersiap, perjalanan menuju ilmu sejati belum selesai, dan badai yang lebih besar tengah menanti. Malam itu, saat seluruh kota Malaka tertidur lelap dalam pelukan embun, Abdul Jalil duduk di atas sajadah yang dibentang di puncak Bukit Sunyi. Di hadapannya, Laut Cina Selatan tampak tenang, tapi di dalam hatinya, gelombang zikir menggelegak deras. Ia telah menahan diri dari makan dan bicara selama 40 hari. Di hari ke-41, langit seakan retak, dan dari celahnya turun hujan cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mata yang telah suci dari nafsu dunia. Dalam keadaan fana, tubuhnya seolah meleleh menjadi partikel cahaya, menembus dinding dunia dan melayang ke alam yang tak punya nama, tak punya batas, tempat segala rahasia ilahi bertahta. Di sana, ia tidak berjalan di atas tanah, melainkan di atas zikir yang mengalun seperti sungai. Bangunan-bangunan langit berdiri dari kalimat, La ilaha illallah, dan para penjaganya adalah ruh-ruh para nabi dan wali yang telah mencapai makam hakikat. Abdul Jalil mendapati dirinya berhadapan dengan sosok bersinar yang tak berbentuk, namun jelas terasa cahaya kenabian. Suara tanpa suara berbicara padanya, engkau telah sampai di gerbang ilmu sejati. Namun untuk memasukinya, kau harus menanggalkan segala keakuan. Lalu tubuhnya tercerai-berai dalam cahaya dan dilebur dalam samudra tauhid. Ia tak lagi merasa sebagai aku, melainkan sebagai tetesan dalam lautan Sang Maha Ada. Ketika ia tersadar, ia telah kembali ke dunia, namun segalanya berbeda. Warna-warna lebih tajam, suara-suara lebih dalam, dan setiap detak jantungnya menyebut asma Allah. Ayahnya, Sayyid Solih, menangis haru saat memeluk anaknya. Engkau bukan lagi sekadar Jalil, kau kini telah menjadi penjaga rahasia langit, bisiknya dengan penuh bangga dan haru. Namun perubahan itu tidak berlalu tanpa resiko. Aura Abdul Jalil kini menyilaukan banyak mata, bukan hanya mereka yang mencintai kebenaran,
tapi juga mereka yang hatinya gelap oleh ambisi dunia. Beberapa petinggi istana mulai menganggapnya sebagai ancaman. Mereka tidak mampu menerima kenyataan bahwa seorang pemuda Jawa bisa memiliki keilmuan yang tak bisa dijelaskan dengan logika istana. Ilmu apa yang ia pakai? Siapa gurunya? Bagaimana bisa ia tahu rahasia para bangsawan hanya dengan satu tatapan? Bisik mereka dalam ketakutan yang berubah menjadi niat busuk. Namun Abdul Jalil hanya tersenyum tenang. Ia tahu, cobaan berikutnya bukan lagi ujian batin, melainkan ujian dari manusia itu sendiri. Dan di balik bayang-bayang gelap istana, kekuatan tak kasat mata pun mulai bergerak. Desas-desus tentang keilmuan Syekh Abdul Jalil menyebar cepat di antara tembok istana Malaka. Para bangsawan dan penasehat raja yang gemar memanipulasi agama demi kekuasaan mulai gelisah. Anak muda itu akan mengguncang tatanan, seru salah satu menteri dengan wajah pucat. Dalam pertemuan rahasia yang dibungkus kemewahan dan wewangian istana, mereka memanggil seorang dukun tua, bekas penganut ilmu hitam dari daratan Siam. Dukun itu merapal mantra dalam bahasa yang telah lama mati, memanggil arwah gelap agar bisa menembus benteng cahaya Abdul Jalil. Namun, saat matanya memejam dan ruh jahat hendak dilepaskan, ruangan mendadak berguncang hebat, dan cermin di dinding istana pecah serempak, menyisakan bayangan wajah Abdul Jalil muncul dalam retakan-retakan kaca. Dukun itu terpelanting, tubuhnya membeku dengan mata terbelalak ketakutan. Sementara itu, Abdul Jalil tengah dalam perjalanan bersama ayahnya menembus pedalaman Melayu untuk menyebarkan dakwah. Namun setiap langkah mereka kini diiringi firasat aneh. Langit mendung tanpa hujan, angin berhenti berhembus, dan burung-burung hening di atas pepohonan. Di sebuah desa kecil, seorang nenek renta mendekatinya sambil menangis. "Wahai cucu Nabi, jangan teruskan langkahmu malam ini. Ada kekuatan yang sedang menunggumu di tikungan 7 ilalang." Abdul Jalil tak menjawab. Ia hanya menatap dalam mata sang nenek, seolah membaca langsung takdirnya dari kedalaman ruh sang perempuan tua. "Jika memang malam ini adalah ujian, maka biarlah cahaya diuji dalam gelapnya malam," jawabnya lirih. Saat malam turun sepenuhnya, mereka tiba di sebuah dataran berkabut. Suara lolongan anjing terdengar dari berbagai arah. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok bayangan tinggi menjulang, tanpa wajah, tanpa suara. Mereka berdiri mengelilingi Abdul Jalil, seakan hendak mengurungnya dalam dimensi antara dunia dan arwah. Sayyid Soli bersiap, merapal doa perlindungan dengan suara gemetar, namun Abdul Jalil justru maju ke tengah lingkaran, berdiri tenang. "Demi asma yang tak pernah tidur, demi nur yang tak pernah padam," ucapnya perlahan. Dalam sekejap, sinar putih menyembur dari tubuhnya, membakar kabut dan menghancurkan makhluk-makhluk tanpa wajah itu menjadi debu yang menghilang bersama angin malam. Namun di kejauhan, dari balik hutan kelam, sepasang mata merah mengawasi, makhluk yang lebih kuat, lebih tua, dan lebih kelam dari semua yang pernah ia hadapi. Sesuatu yang dipanggil oleh istana namun kini tak lagi bisa dikendalikan. Dan Syekh Abdul Jalil tahu, pertarungan hakiki baru saja dimulai. Saat fajar belum sepenuhnya menyinari bumi, Abdul Jalil sudah memulai perjalanan kembali. Meski kabut tebal belum sepenuhnya menghilang, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Kejadian malam itu, ketika ia menembus alam hakiki dan berhadapan dengan bayangan tak bernama, tak lagi terasa asing. Justru kini ia merasa seperti ada ikatan yang tak kasat mata, sebuah kekuatan yang mulai menariknya menuju tempat yang lebih gelap. Di belakangnya, ayahnya, Sayyid Soli, berjalan dengan langkah yang lebih berat. Ia merasakan sesuatu yang tak beres, namun tetap berusaha tegar. "Anakku, hati-hati, semakin tinggi ilmu yang engkau capai, semakin dekat pula kau dengan kegelapan," nasihat sang ayah, namun kata-katanya terasa berat, seperti membawa beban tak terlihat. Dalam perjalanan menuju kota pelabuhan, mereka bertemu dengan seorang pengelana misterius, seorang lelaki tua dengan jubah hitam yang tampaknya tidak memiliki tujuannya. Dia berjalan tanpa suara, matanya kosong, tetapi sepertinya sudah mengenali Abdul Jalil. "Aku tahu, kau akan datang," kata lelaki itu dengan suara yang seolah berasal dari kedalaman bumi. Tak ada gerak tubuhnya, tapi kata-katanya seperti mencengkeram jiwa. Abdul Jalil hanya bisa terdiam, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu. "Siapa kau?" tanya Abdul Jalil, tetapi lelaki itu hanya tersenyum samar dan membalikkan tubuhnya, berjalan menjauh dengan langkah yang begitu ringan, seolah melayang di atas tanah. Saat ia menghilang di balik kabut,
Abdul Jalil merasakan angin dingin yang menyusup ke jantungnya, seperti ada yang mengawasinya dari balik kegelapan. Sampai di Malaka, suasana mulai berubah. Orang-orang yang pernah memuji dan mengagumi keilmuan Abdul Jalil kini menatapnya dengan penuh rasa takut. Ia bisa merasakan getaran di udara, suara bisikan halus yang datang dari lorong-lorong istana, dari para pembesar yang terancam oleh cahaya kebenaran yang ia bawa. Tiba-tiba, pada suatu malam yang sepi, Sayyid Solih hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Abdul Jalil merasa gelisah. Ia berjalan keliling kota, menyusuri lorong-lorong sunyi yang terkadang terputus oleh bayangan panjang yang bergerak tak wajar. Di tengah kebingungannya, ia mendengar suara yang dikenal baik di hati, "Anakku, jangan takut. Aku ada di sini," kata suara itu, tetapi kali ini bukan dari ayahnya. Itu adalah suara sang kakek, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hati Abdul Jalil tergetar. Tanpa berpikir panjang, ia menuju ke tempat yang selalu ia hindari, kerajaan bawah tanah yang terletak di bawah Istana Malaka. Di tempat itu, tempat yang diselimuti oleh mitos dan kepercayaan lama, ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang menunggu untuk dilawan. Di sana, ia akan berhadapan dengan kekuatan yang lebih jahat daripada yang pernah ia bayangkan. Bayangan hitam yang mengintai setiap langkahnya bukan hanya datang dari manusia, tapi dari makhluk-makhluk yang lebih tua dan lebih kuat, yang telah berabad-abad berada dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Dan waktu itu kini telah tiba. Di bawah tanah Istana Malaka, Abdul Jalil berdiri di hadapan sebuah pintu tua yang terbuat dari batu hitam pekat, tertutup lumut dan simbol-simbol kuno yang tampaknya tidak pernah terjamah waktu. Pintu itu memancarkan aura yang sangat kuat, seperti ada kekuatan besar yang menghalangi siapapun untuk mendekatinya. Setiap detik yang berlalu, rasa takut yang tidak dapat dijelaskan semakin menggerogoti hati Abdul Jalil. Namun, suara lembut dari dalam dirinya, suara yang ia yakini adalah suara dari kakeknya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menguatkan tekadnya. Inilah saatnya, wahai muridku. Alam yang lebih tinggi menantimu, jangan ragu untuk melangkah. Dengan satu sentuhan pada pintu itu, suara gemuruh terdengar keras, seakan alam semesta mengerang. Pintu batu itu terbuka perlahan, memunculkan lorong gelap yang mengarah ke dalam tanah. Keheningan yang menyelimuti tempat itu semakin mencekam, hanya terdengar desah napas Abdul Jalil yang kini lebih cepat dan berat. Namun, tanpa bisa ditahan, ia melangkah ke dalam, menuruni tangga-tangga sempit yang penuh dengan jejak-jejak masa lalu yang tidak terungkap. Semakin dalam ia berjalan, semakin ia merasakan adanya sesuatu yang mengintai di kegelapan, sesuatu yang lebih tua dari semua yang ada di dunia ini. Suara bisikan semakin jelas terdengar, seolah-olah berasal dari segala penjuru, membuatnya merasa seperti dikelilingi oleh berjuta mata yang tak terlihat. Tiba-tiba, lorong itu berhenti pada sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan cahaya ungu lembut. Di tengah ruangan, sebuah batu besar tergeletak dengan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di pintu tadi, berpendar dengan cahaya yang menenangkan. Di atas batu itu, duduk seorang sosok yang tidak asing bagi Abdul Jalil. Sosok itu adalah ayahnya, Sayyid Solih, tetapi wajahnya tampak lebih muda dan lebih bercahaya dari yang pernah dilihatnya. "Anakku, inilah tempat pertemuan antara dunia yang tampak dan yang tidak tampak," suara Sayyid Solih menggema, memecah keheningan. "Tempat di mana para ruh yang telah meninggalkan dunia ini menunggu kedatanganmu." Abdul Jalil mendekati sang ayah dengan hati yang penuh keheranan. "Ayah, apa yang terjadi? Mengapa ayah ada di sini?" tanyanya. Suaranya penuh kebingungan. Sayyid Solih tersenyum dan menjawab dengan nada yang penuh kebijaksanaan, "Aku telah lama menunggu, nak. Ini adalah tempat di mana semua ilmu disatukan, tempat di mana alam hakiki dapat dilihat dengan jelas. Di sini, kau akan menemui kebenaran yang lebih besar dari apa yang pernah diajarkan oleh manusia." Saat itu, batu besar di depan mereka mulai bergetar, dan sebuah cahaya terang menyembur dari tengahnya, membuka pintu menuju alam yang lebih tinggi, tempat di mana Abdul Jalil akan menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Di balik pintu itu, ada dunia yang belum pernah ia kenal, dunia yang penuh dengan rahasia yang akan mengubah nasibnya selamanya. Cahaya yang keluar dari batu besar itu semakin menyilaukan, dan Abdul Jalil merasa tubuhnya seakan terangkat dari tanah, tersedot oleh kekuatan luar biasa yang memancar darinya. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan jiwanya yang gelisah, namun dunia di sekitarnya mulai berputar. Ketika matanya dibuka,
ia mendapati dirinya berada di tengah sebuah padang luas yang tak berbatas. Langit di atasnya berwarna merah darah, seperti terlukis dengan tinta keputusasaan. Di kejauhan, sebuah istana megah berdiri tegak, namun ada sesuatu yang aneh, istana itu tampak menyatu dengan langit, seolah menjulang ke dalam kekosongan alam semesta. Ini adalah alam yang lebih tinggi, tempat di mana tak ada ruang untuk keraguan. Suara Said Soli terdengar lagi, namun kali ini, ia seakan datang dari dalam dirinya, bukan dari tubuh fisiknya yang tampak. Abdul Jalil merasa ada kekuatan lain yang juga hadir di tempat itu, sebuah entitas yang begitu besar, begitu tua, yang mengamati setiap gerakan dan detak jantungnya. Dari kejauhan, ia bisa melihat sosok-sosok gelap yang bergerak perlahan, dengan wajah-wajah penuh amarah yang menyiratkan penderitaan tanpa akhir. Mereka adalah makhluk yang terjebak di antara dua dunia, tak bisa naik ke alam yang lebih tinggi, namun tak juga bisa kembali ke alam duniawi. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak dikenalnya, namun suara-suara itu terasa begitu dalam dan familiar. Setiap bisikan menyusup ke dalam jiwa Abdul Jalil, menggoyahkan imannya, menggugah rasa takut yang terpendam di kedalaman hatinya. Tiba-tiba, sosok yang lebih besar muncul dari bayangan gelap itu. Sosoknya tinggi menjulang, berbentuk manusia, namun tubuhnya terbuat dari bayangan itu sendiri, tidak jelas, seperti kabut yang padat. Dengan langkah yang berat dan penuh kuasa, makhluk itu mendekat, mengeluarkan suara yang menggema, "Kau takkan bisa mengalahkan kegelapan ini, Abdul Jalil. Dunia ini milikku, segala yang kau pelajari hanya akan membawamu ke kehancuran." Suaranya seperti menghantam dinding jiwanya, memecah kesunyian dan membuatnya merasa terjepit dalam cengkraman ketakutan yang tak bisa dihindari. "Lihatlah, anakku, inilah kenyataan dari ilmu yang kau cari. Semua yang terang akan selalu dihancurkan oleh yang gelap," kata makhluk itu, dan seketika langit merah berubah menjadi gelap pekat, menelan semuanya dalam keheningan yang mencekam. Namun, saat ketakutan hampir melumpuhkan dirinya, Abdul Jalil merasakan sebuah kekuatan yang lebih besar lagi, sebuah cahaya yang lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya itu berasal dari dalam dirinya sendiri, dari setiap pelajaran yang pernah ia terima, dari setiap kesulitan yang telah ia hadapi. Ia menutup mata sejenak, mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada dalam jiwanya. "Tidak," pikirnya, "aku bukanlah milik kegelapan. Aku adalah anak dari cahaya." Dengan kekuatan itu, ia melangkah maju, menantang kegelapan yang begitu besar, dengan tekad yang semakin bulat. Tiba-tiba, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya murni, dan dengan satu langkah, ia menembus tirai kegelapan, menghadapi makhluk tersebut dengan seluruh keberaniannya. Namun, di balik semua itu, ia tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih berat dan lebih berbahaya. Terima kasih.